Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Suci Maulia. In this video, I will discuss economies in everyday life. Let's see the explanation. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak orang menganggap ekonomi itu sulit karena berkaitan tentang angka, teori, atau bahkan kebijakan dari pemerintah. Namun, sebenarnya kenyataannya ekonomi sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap hari kita membuat keputusan kalau kita itu akan membeli makanan apa, memilih transportasi apa, hingga mengatur uang jajan yang kita keluarkan setiap harinya. Setiap hari kita membuat keputusan tersebut, termasuk dalam aktivitas ekonomi, dan semua yang itu termasuk dalam aktivitas ekonomi. Melalui materi ini saya akan menunjukkan bahwa ekonomi bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang kita lakukan setiap hari secara nyata. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Secara luas, ekonomi membahas cara manusia mengelola uang, waktu, dan tenaga agar kebutuhan terpenuhi. Ekonomi juga mempelajari bagaimana seseorang mengambil keputusan dengan banyak pilihan, di tengah banyak pilihan maksudnya. Seperti kayak tadi, ketika kita bingung ingin memasak apa, ketika kita bingung ingin memakan apa, tentunya kita akan memutuskan pilihan tersebut. Selain itu, ekonomi membantu kita memahami bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita membeli makanan murah daripada yang mahal, itu adalah salah satu keputusan ekonomi juga. Saat kita menabung untuk kebutuhan masa depan, itu juga bagian dari aktivitas ekonomi. Saat kita sedang di luar ingin membeli sesuatu, tetapi kita lebih memilih hal yang barang yang murah dibanding yang mahal, itu juga salah satu keputusan ekonomi. Dan yang ketiga, itu ada masalah ekonomi. Masalah utama dalam ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya. Penjelasannya adalah kebutuhan manusia itu tidak terbatas, karena manusia selalu ingin lebih baik itu makanan, pakaian, hiburan, bahkan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya terbatas seperti uang, sedangkan ada sumber daya yang terbatas, maksudnya ada seperti uang, waktu, tenaga yang kita miliki tidak selalu cukup untuk memenuhi kesemua ingin itu. Jadi manusia selalu ingin lebih, tetapi sumber dayanya terbatas. Akibatnya kita harus membuat pilihan, kita harus menentukan prioritas, dan kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan yang lain. Contoh dalam kehidupan deh, uang hanya cukup untuk membeli satu barang, maka kita harus memilih mana yang lebih penting. Waktu terbatas antara belajar dan bermain, sehingga harus mengatur prioritas. Selanjutnya ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Artinya, kita harus menggunakan sumber daya secara efisien dan bijak, tentunya ya. Dan yang kedua itu tidak boros, tetapi juga tidak pelit. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari, tidak dilebih-lebihkan, kecuali memang kita ada lebih. Dan itu tadi, mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kebutuhan kita banyak,
tapi yang dipenuhi malah keinginannya. Itu nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Terus ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membandingkan harga sebelum membeli barang agar mendapatkan harga terbaik. Yang kedua, membeli barang sesuai kebutuhan, bukan karena ikut-ikutan tren ya teman-teman. Maaf. Dan yang ketiga, ada menggunakan uang jajan dengan perencanaan agar tidak habis di awal. Terus selanjutnya, memanfaatkan diskon atau promo dengan bijak, bukan malah jadi boros ya. Nah, dengan penerapan prinsip ekonomi ini, kita bisa hidup lebih hemat dan terencana. Dan selanjutnya itu ada apa? Ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penjelasannya, produksi itu tidak hanya dilakukan oleh pabrik besar, tetapi juga oleh individu dan setiap orang yang menciptakan sesuatu yang bernilai, termasuk produsen. Contohnya, di sini saya punya 3 contoh. Yang pertama adalah pedagang makanan yang memasak dan menjual makanan, mahasiswa yang membuat jasa, desain atau tugas, dan petani yang menanam dan memanen hasil pertaniannya. Itu adalah kegiatan ekonomi yang produksi. Sekarang ke distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Penjelasannya, tanpa distribusi, barang tidak akan sampai ke tangan konsumen. Distribusi juga bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perantara. Contohnya, kurir yang mengantarkan paket, kan itu melalui perantara ya, dari toko. Yang kedua, toko atau marketplace yang menjual produk, dan agen atau reseller yang membantu penjualannya. Kalau tadi soal distribusi, sekarang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah pihak yang menggunakan hasil produksi. Tujuan konsumsi adalah untuk mendapatkan kepuasan. Contohnya, maaf ya teman-teman. Contohnya membeli makanan dan memakannya, menggunakan transportasi online, membeli pakaian atau kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada contoh ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan aktivitas ekonomi tanpa disadari ya. Terkadang setiap hari itu kita belajar ekonomi, tapi kita sebenarnya nggak paham sebenarnya ekonomi itu apa. Contohnya, mengatur uang jajan agar cukup dalam 1 minggu, atau dalam 1 hari itu kita menentukan kita bakal beli apa aja, kita bagi uangnya untuk apa aja. Itu termasuk kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, menabung untuk membeli barang yang diinginkan. Terkadang kita menabung untuk membeli barang atau untuk membayar sesuatu. Terus itu membuat daftar belanja agar tidak membeli barang yang tidak perlu. Nah, ini penting banget teman-teman. Yang tadi dibilang, mementingkan keinginan dibanding kebutuhan, itu nggak baik. Selanjutnya ada memilih antara membeli kebutuhan atau menahan diri untuk kebutuhan yang lebih penting tentunya, dan membandingkan harga di beberapa toko sebelum membeli. Terkadang kita walaupun harga mahal tetap dibeli, padahal sebenarnya di toko yang lain juga harganya bahkan jauh lebih murah dan kualitasnya sama aja. Terkadang ada toko yang mengambil untung terlalu besar. Nah, hal-hal kecil seperti ini menunjukkan bahwa kita selalu berhadapan dengan keputusan ekonomi setiap hari.
Terus selanjutnya ada peran teknologi dalam ekonomi. Teknologi memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi saat ini. Tentu tidak hanya ekonomi, tapi semua itu sangat membutuhkan ekonomi, sangat membutuhkan teknologi, karena teknologi memiliki peran yang sangat besar. Teknologi membuat transaksi menjadi lebih cepat dan mudah, memperluas jangkauan pasar bagi penjual, memudahkan konsumen dalam memilih dan membeli barang. Contohnya belanja online melalui aplikasi, ya kan, itu kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Itu termasuk kegiatan ekonomi yang membutuhkan teknologi. Tidak hanya itu, tetapi juga pembayaran menggunakan e-wallet atau kris, ya kan. Terus promosi produk juga melalui media sosial tentunya seperti Instagram, TikTok, YouTube, bahkan Facebook dan lain-lain gitu. Nah, ini juga ada dampak positifnya. Yang pertama, lebih praktik dan efisien, hemat waktu dan tenaga, dan banyak pilihan produk. Namun kita juga harus tetap bijak ya, dan konsumtif agar tidak menjadi konsumtif. Terus juga pentingnya ekonomi dalam kehidupan sehari sangat-sangat penting ya, membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik, menghindari pemborosan dan gaya hidup konsumtif, membantu dalam mengambil keputusan dan mempersiapkan kebutuhan untuk masa depan, dan membuat hidup lebih terencana dan stabil. Dengan pemahaman ekonomi yang baik, kita bisa hidup lebih mandiri dan tidak mudah mengalami masalah keuangan. Oke, teman-teman semuanya, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat dipahami oleh kalian semua dan semoga dapat bermanfaat, dan semoga materi yang dapat membantu kita memahami bahwa ekonomi itu bukan hanya teori ya teman-teman, tapi sesuatu yang kita praktikkan sehari-hari ya. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.